Ya. Trivena, mana Trivena? Angel? Mana Angel? Ini kayaknya handphonenya diaktifin terus dia tidur lagi dah. Biasa Pak, orang kebo. Biasa. Angel, kamu dulu kelas 74 nggak kayak gitu. Kaila. No. Kaila mana Kaila? Iya Pak, kenapa? Nah, Agusta. Foto, maaf. Videonya kalian aktifkan. Nanti Pak Ali mau screenshot. Nanti mau Pak Ali masukin ke medsos bahwa ini loh anak-anak 97 yang rajin-rajin gitu. Ya. Dengan keterbatasan tempat kalian masih bisa mengikuti ya. Agusta nggak ada videonya Agusta. Kuotanya habis kali ya. Kaila Putri. Kaila Putri mana Kaila Putri? No, Agusta no. Flores. Oke. Kalau sudah kita mulai untuk materi kali ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran kali ini, silakan saya Pali minta nih Dawam untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya Wam, Dawam. Waduh. Bentar Pak. Biasa kayak kalau di kelas bersiap gitu ya. Iya. Ya. Aktifkan semua. Oke teman-teman, sebelum melakukan Zoom meeting ini, alangkah sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih untuk semuanya. Gimana kabar kalian untuk hari ini? Gimana kabarnya? Yang nggak jawab berarti lagi sakit. Baik Pak, alhamdulillah. Baik, Pak. Alia, Angel. Apa Pak? Apa itu? Ya, oke. Untuk materi kali ini, ya, yang akan kita bahas itu tentang listrik dinamis. Silahkan buka LKS kalian halaman 57, ya. Dan persiapkan juga pulpen dan bukunya, ya. Oke, perhatikan. Kak, buka bentar. Apaan? Ya, listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang mengalir. Kalau kemarin ada istilah listrik statis. Stat itu berarti diam, ya. Sedangkan dinamis adalah listrik yang mengalir atau listrik yang dapat bergerak. Itu yang disebut dengan listrik dinamis, ya. Nah, kita berbicara dengan konsepnya. Yang akan kita bahas di pembahasan listrik dinamis itu ada konsep listrik dinamis, konsepnya nih. Jadi kalian yang harus pahami harusnya itu konsepnya dulu, ya. Ibaratnya gini, kalau kalian mau hari Minggu jogging ke Senayan, ya, otomatis kalian harus mikirin gimana cara kesananya gitu kan. Cara kesananya seperti apa, menggunakan apa, kemudian baju yang akan digunakan apa,
sampai jangan ketinggalan ya. Kalau kalian pacar kalian yang utama itu adalah handphone, itu harus dipersiapkan. Iya kan gitu. Ya. Handphonenya harus dipersiapkan seperti itu ya. Nah, itu namanya konsep listrik dinamis seperti apa. Yang kedua adalah listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penerapan daripada listrik dinamis itu seperti apa ya. Nah, di sini konsep listrik dinamis ya. Yang pertama adalah kalian harus memahami arus listrik. Arus listrik itu seperti apa? Kemudian hantaran listrik itu apa? Rangkaian listrik itu apa? Kemudian karakteristik rangkaian listrik. Jangan berpikir ini, ngapain sih ya kita mempelajari tentang kelistrikan seperti ini gitu. Jangan berpikir seperti itu ya, ngapain kita gitu. Nah, ada manfaatnya karena apa? Saya yakin di Indonesia ya hampir seluruhnya kita tidak lepas dari yang namanya listrik. Ya. Contoh yang sederhana aja deh. Kalian ketika jalan-jalan bawa handphonenya kadang sering lowbat, sering mati. Otomatis kalian yang dicari apa? Listrik. Sumber kehidupannya ada di listrik. Kalau kalian sumber kehidupannya ada di makanan dan sebagainya, kalau untuk yang elektronik itu ya listrik seperti itu. Jadi kita tidak akan bisa lepas dari adanya tentang kelistrikan ya. Kemudian sumber arus listrik, kemudian sumber-sumber energi listrik, transmisi ya. Kita lanjut. Nah, yang pertama yaitu adalah arus listrik. Arus listrik, aliran muatan listrik positif berasal dari tempat yang potensialnya tinggi atau mengandung muatan listrik positif itu lebih banyak. Nah, itu yang disebut dengan arus listrik. Aliran muatan listrik positif berasal dari tempat yang potensialnya tinggi. Ibaratnya gini deh bahasanya. Kalau air terjun itu dari bawah atau dari atas? Atas. Dari atas. Berarti kan posisinya lebih tinggi daripada yang di bawah. Bener nggak? Emang ada air dari bawah ke atas? Nggak ada. Walaupun ada kayak air mancur ke atas, pasti jatuh lagi ke bawah kan? Nah itu yang disebut dengan arus listrik. Jadi aliran muatan listrik positif berasal dari tempat yang potensialnya tinggi atau mengandung muatan listrik positif lebih banyak menuju ke tempat yang potensialnya lebih rendah, yaitu mengandung muatan listrik positif lebih sedikit ya. Jadi aliran muatan listrik positif ini mirip dengan aliran air, yaitu mengalir dari tempat yang lebih tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Nah, muatan listrik dapat berpindah apabila terjadi pada potensial atau tegangan. Apabila beda potensialnya dipertahankan, arus listrik akan mengalir. Nah, rumusnya apa? Ini I sama dengan Q per T. I itu adalah arus listrik, satuannya ampere. Q itu adalah muatan listrik, satuannya coulomb. T itu waktu, satuannya sekon. Atau bisa juga jika muatan listriknya tidak diketahui, ada jumlah elektron, maka bisa digunakan I sama dengan NE itu maksudnya jumlah elektron per T. Nah, ini rumusnya harus kalian pahami. Nah, yang kedua adalah hantaran listrik. Oke, sebelum ke yang kedua ya,
Pak Ali akan silakan lihat di LKS halaman 58. Yuk. LKS halaman 58. Contoh soalnya, ya. Kuat arus. Oke, nih. Yang ada di sini. Ya, ininya share dulu. Pak Ali masukin ke sini. Di pin. Oke, perhatikan. Ya. Silakan sampai kalau kalian nggak jelas, silakan lihat aja di LKS ya. Contoh soalnya seperti ini, halaman 58 yang sini. Kuat arus pada sebuah rangkaian listrik sebesar 200 mikroampere. Berapa besar muatan listrik yang mengalir pada rangkaian itu setiap menitnya? Nah, caranya gimana? Nih, caranya. Perhatikan. Jadi caranya seperti ini. Cari yang spidol agak gede. Ya. Kuat arus pada sebuah rangkaian listrik sebesar kuat arus. Berarti kuat arus itu di situ apa? Yaitu I kan? Ya, kuat arus. I sama dengan 200. Di situ satuannya mikroampere. Ya. Mikro itu berapa sih? 1/1000. Ya. 200 mikroampere. Nah, berapa? Berarti 200 dikali ya 0,001. Berapa? Ya, menjadi kan ini nolnya 200 ya. Nolnya 2. Kita coret 1 2 1 2. 0,1 kali 2 menjadi 0,2 ampere. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa besar muatan listrik yang mengalir? Yang ditanyain adalah Q. Ya. Yang ditanyain adalah Q. Berapa muatan ya? Berapa muatan besar muatan listrik yang mengalir pada rangkaian itu setiap menitnya. Setiap menit itu berapa detik? 1 menit berapa detik? 60. 60. Berarti P sama dengan 1 menit sama dengan berapa? 60 detik S sekon. Maka cara mencarinya, kan rumusnya tadi kayak gini. I sama dengan I per T. Ya. Nah, I-nya berapa? I-nya adalah 0,2. Nah, Q-nya yang ditanyain, berarti Q. T-nya berapa? T-nya 60. Maka untuk mencari Q, muatan listrik, ini kali ini. Ya, caranya gimana? Kan anggap aja kayak gini nih. 0,2 dibagi 1 sama dengan Q per 60. Gitu. Berarti dikali silang. Dikali silangnya gimana? 0,2 dikali 60 sama dengan 1 kali Q. Itu. Maka untuk mencari, kita balikin aja. 1 kali Q sama dengan, dipindah ya, 0,2 kali 60. Berapa di situ? Maka Q, anggap aja kan 1 kali Q berarti anggap aja Q ya, gitu ya.
kecuali 2 Ki berarti Ki-nya ada 2 gitu. 0,2 kali 60 di belakang 0, ada 1 angka. Bisa dicoret, coret. 2 kali 6 berapa? 12. 12. Nah, ini 12 ampere. Berarti muatannya adalah 12. Ya. Satuannya apa? Coulomb. Itu. Paham? Paham. Silakan di screenshot dulu. Udah, Pak. Udah. Oke, kalau udah belum. Bentar kirim mas screenshotnya. Bentar Pak. Enak banget itu, Dawam. Nunggu dari temennya. Oke, kita lanjut. Bentar. Ya, yang Kampret, belum bergabung, silakan ya. Jadi caranya itu seperti itu. Jadi kalau ada rumusnya cuma I sama dengan, kan rumusnya tadi kayak gini ya. I sama dengan Q per T. Ini rumusnya nih. Sedangkan yang ditanyain Q, kalian nggak usah bingung. Ya. Kalau kalian yang ditanyain Q, yang diketahui I, ada T, caranya seperti ini. Tuh. Mohon maaf ya, kalian melihatnya miring ya, agak miring ya. Iya. Nah, oke. Itu untuk arus listrik. Oke. Kita lanjutkan. Ya. Yang kedua yang kita bahas adalah hantaran listrik. Ya. Hantaran listrik, bukan saya ditongolin lagi dah. Ya. Oke. Hantaran listrik, benda-benda yang dapat menghantarkan listrik itu disebut dengan konduktor. Ya. Benda-benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik disebut dengan isolator. Ya. Perak, tembaga, aluminium, karbon, dan besi termasuk bahan konduktor. Sementara itu karet, plastik, kain wol, kayu, dan udara termasuk isolator. Contohnya gini deh. Tang, kalau kalian sering megang tang, itu kan ada plastiknya, ada karetnya. Itu fungsinya apa? Ketika kalian memutus daripada arus listrik, walaupun arus listriknya masih ada, itu nggak akan tersetrum. Tapi kalau seandainya ada yang kebuka, terlupas, maka kalian akan kesetrum seperti itu. Ya, itu. Nah, kemudian hambatan dalam suatu penghantar dapat diukur menggunakan ohmmeter. Ya, hambatan yang terdapat pada kawat penghantar dirumuskan sebagai berikut. Ya, R hambatan kawat sama dengan ya P kali L per A. Ya, ini sebenarnya bukan P. Ya, itu hambatan jenis kawat. Ya, seperti itu. Nah, kemudian rangkaian listrik. Nih, ini nanti ketika kalian ujian sekolah, ini rangkaian listrik harus kalian kuasai. Nah, rangkaian listrik itu seperti apa? Rangkaian listrik ini ada dua. Ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Tuh, diingat-ingat tuh. Kalau rangkaian seri, ya ini contohnya. Jadi nyambung terus itu. Kalau paralel itu plus minusnya dibedakan. Kalau seri nyambung, ya. Nah, rangkaian pada baterai. Ya, di sini rangkaian seri pada baterai. Kalau kalian lihat di senter yang zaman dulu yang pakai batu baterai itu menggunakan rangkaian seri. Ya, fungsinya apa? Supaya yang tadinya hanya 1,5 kalau 2 berarti menjadi 3 itu.
Kemudian ada rangkaian paralel pada baterai, kemudian rangkaian seri pada baterai, kemudian rangkaian paralel pada baterai. Seperti itu. Ini adalah contohnya seperti itu ya. Nah, sekarang hukum Ohm. Ya. Hukum Ohm, jika arus listrik melalui suatu pengantar pada suhu tetap, kuat arusnya berbanding lurus dengan beda potensial yang terdapat pada kedua ujung pengantar tersebut. R sama dengan P per I. Atau kalau kalian yang ditanyain P, maka I kali R, PIR. Kalau istilah dulu paling kalau sering ngomong ke anak-anak ya, kalau ada apel pasti ada pir. Itu seperti itu. Nah, ini kayak gini. Kali kasih tahu dulu nih, ya. Hukum Ohm, ya, hambatan R, ya, ini ya dulu, ya, alipin. R sama dengan V per I, ya. Kalau rumus segitiga kayak gini nih. Nih kalau dibikin segitiga kayak gini. V di atas, I dan R. Jadi kalau yang ditanyain R, V per I. Kalau yang ditanyain V, I kali R. Kalau yang ditanyain I, sama dengan V per R. Itu. Ya. Jadi kalau kalian bingung, ini pakai segitiga kayak gini. Ya. Kalau yang ditanyain R, V per I, artinya apa? V-nya di atas, R-nya di bawah. Itu. Ya. Kemudian kalau yang ditanyain V, I kali R. Kemudian kalau yang ditanyain I, V per R. Seperti itu. Ya. Nah, oke. Kita lanjutkan. Share screen lagi. Nah, kalau V itu adalah beda potensial, satuannya adalah voltage, I itu arus listrik, satuannya ampere, dan R itu hambatan, satuannya ohm. Ya, oke, kita lanjut. Nah, sekarang karakteristik rangkaian listrik hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini, hukum 1 Kirchhoff atau hukum Kirchhoff 1 itu menjelaskan bahwa jumlah kuat arus yang masuk dan keluar dari suatu percabangan adalah sama. Ini pasti keluar nih. Hukum Kirchhoff 1 menjelaskan bahwa jumlah kuat arus yang masuk itu sama dengan jumlah I yang keluar. Contoh seperti ini. Nih, paling stop dulu. Ya. Oke, perhatikan. Jika ada rangkaian seperti ini. Ya. Lihat tanda panahnya. Lihat tanda panahnya. Ya, anggap aja paling nulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Yang satu, nih, satu itu memiliki nilai 12. Ya. Yang 2 memiliki nilai 2. Ya. Yang 3 memiliki nilai 1. Yang 4 memiliki nilai 24, yang 5 memiliki nilai 3, yang 6 berapa? Menurut kalian berapa itu? Ini hukum Kirchhoff 1. Kuat arus yang masuk, ya, I masuk
sama dengan I keluar. Berarti berapa? Ayo, berapa? Nomor 1, 12. 12. Ya kan? Kemudian nomor 2 itu nilainya 2. Nomor 3 nilainya 1. Nomor 4 nilainya 24. Nilai 5, nomor 5 nilainya 3. Nah, 6-nya itu berapa? Berapa kira-kira? Hah? Berapa kira-kira menurut kalian? Caranya gimana? Lihat yang masuk poin berapa aja. Yang masuk di sini, 1 ini posisi masuk, 2 posisi masuk, 3 posisi masuk, 4 posisinya Keluar. keluar, berarti nggak masuk kan? 5 posisinya Masuk. masuk, 6 masuk. Masuk. Ya, berarti yang masuk berapa? 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 6 sama dengan 4. Itu. Nah, 4-nya berapa? 4-nya 24. 1 nilainya 12 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 3 ditambah tanda tanya. Berarti berapa? 12 tambah 2 berapa? 14. 14. Tambah 1. 15. 15. Tambah 3. 18. 18 plus tanda tanya sama dengan 24. Berarti yang tanda tanya ini berapa nilainya? Nah, Berapa? 6. 6. Jadi di sini 6. Di sini nilainya 6. Nah, itu yang disebut dengan hukum Kirchhoff 1. Atau contoh seperti ini. Tahu komplek Minagapura dan komplek DPR? Tahu? Suaranya diaktifin. Tahu nggak? Tahu. Tahu. Seandainya gini, kelas 97 jumlahnya itu ada 32. Ya. Kelas 97 jumlahnya 32 misal. Ya. Masuk dari Jalan Minagapura itu sebanyak 32. Tapi ada yang masuk ke komplek 1, komplek 2, gang 1, gang 2. Tapi ketika suruh keluar melalui komplek DPR itu masih 32 atau kurang? Masih tetap dong 32 gitu. Nah, itu yang disebut dengan hukum Kirchhoff 1. Tuh diingat-ingat ya. Itu hukum Kirchhoff ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Kemudian rangkaian GGL dan hukum Ohm pada rangkaian tertutup itu seperti ini. Ada yang disebut dengan tegangan jepit VK, ya, penurun tegangan delta V, kuat arus. Ini rumusnya harus kalian pahami, ya. Kemudian sejumlah n elemen, jumlah elemen yang disusun ya secara seri dan paralel. Nanti ini dibahas, ya. Nah, kemudian kalau susunan seri dan hambatan ini gambarnya seperti ini. Ini susunan seri. Kuat arus yang susunan seri seperti ini. Ya.
Jadi rangkaian seri sama dengan tinggal dijumlahin, ya, sama dengan I, ya, seperti itu. Nah, beda dengan susunan paralel. Kalau paralel nanti 1/RS sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 ditambah sampai 1/N. Contoh kayak gini. Oke. Kita balik lagi ke rangkaian seri. Nih, kalau rangkaian seri itu seperti ini. Share dulu ya. Langsung pin di sini. Oke, perhatikan. Nih, perbedaan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Ya, kalau rangkaian seri RS, rangkaian seri, ya, contoh gambarnya kayak gini. Nah, ini sejajar. Ada R1, ada R2, ada R3. Ya. Maka rumusnya apa? RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Contohnya gimana? Misal R1 1,2, ya. R2 1,8. R3 nilainya 3. Berapa rangkaian serinya? Berapa? Rangkaian serinya berapa? Ya. Maka caranya apa? 1,2 ditambah 1,8 ditambah 3. Berapa? Ini tambah ini berapa? Ya. 1,2 ditambah 1,8. 3, sama dengan 3. 3 tambah 3? 6. Iya, jadi sama dengan 6. Nah, beda dengan rangkaian paralel RP. Rangkaian paralel itu rangkaiannya ini seperti ini. Ya, rangkaian paralel seperti ini. Ini ada balik tutup. R1, ada R2, ada R3. Rumusnya seperti apa? RP, 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Nah, caranya seperti apa? Contohnya seperti ini. R1 memiliki nilai 2. Ya. R2 memiliki nilai 3. R4 memiliki nilai berapa? Misal 12. Ya. Caranya gimana? 1/RP sama dengan R1-nya berapa? 2. Ditambah 1/3 ditambah 1/12. Nah, ini harus disamain. Pembilang, penyebut ya. Sudah dibilang jangan disebut. Ya kan? Nah, ini harus disamain. Biar sama, menjadi 12 semua. Kalau 2 ke 12 berarti berapa? 6. 6/12. 3 ke 12, 4. 12. Kalau ini tetap 1/12. Ya. Nah, tambah 6 tambah 4 tambah 1 berapa? Ya. 6 tambah 4 tambah 1. Jadinya berapa? 1/RP sama dengan
11/12. Maka untuk mencari RP sama dengan 12/11. Ini dibalik. Ya. Nah, itu untuk perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya. Kita balik lagi. Contoh yang ini. Ini contohnya seperti ini. Ada contoh. Ya. 3 buah hambatan listrik disusun seri seperti pada gambar di bawah ini. R1-nya 2 ohm, R2-nya 3 ohm, ya, R3-nya 4 ohm. Tegangannya 9 volt. Ya. Yang ditanyain tentukan besar hambatan total. Hambatan total. Yang kedua, Enggak, Pak. hah? Enggak. Enggak. Apa maksudnya? Oke, Pak Ali lanjutkan dulu ya. 3 buah hambatan listrik disusun seri seperti gambar di bawah. R1 2 ohm, R2 3 ohm, R3 4 ohm. Ya, R3-nya 4 ohm. Tegangannya 9 volt. Yang ditanyain pertama, berapa besar hambatan totalnya? Dan yang kedua, berapa arus pada rangkaian? Yang ketiga, beda potensial pada ujung-ujung masing hambatan. Yang keempat, beda potensial antara titik A dan titik B. Oke. Perhatikan. Ya. Yang pertama, hambatan total. Hambatan total itu RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Tadi berapa? Ada 2 tambah 3 tambah 4, jadinya 9. Nah, ini gampang, hambatan total. Yang kedua, berapa besar arus pada rangkaian? Caranya apa? I sama dengan P per R. Tadi yang Pak Ali bilang, kalau yang ditanyain I sama dengan P per R. Kalau yang ditanyain R sama dengan, yang ditanyain R sama dengan apa? P per I. Yang ditanyain I, ini P per R. Kalau yang ditanyain V, maka I kali R. Nah, pertanyaan yang kedua kan arus pada rangkaian. I sama dengan V total per R. 9/9 sama dengan 1 ampere. Nah, kemudian beda potensial pada ujung masing-masing hambatan, ya. V1, ya, tegangan V1 sama dengan I kali R1, ya. Dulu mau hapus ini nih, ya, ya. Perhatikan, ya. Oke. Di sini ada yang ditanyain beda potensial. Beda potensial itu adalah P. Ya. V1 sama dengan I kali R. Awalnya kan kalau rumus dari beda potensial itu V kali R, PIR. PIR itu. Tadi I-nya udah ketahuan 1, R-nya ada 2, berarti 2 volt. V2 kan lihatnya di sini nih. Ya, rangkaiannya kayak gini. R1 2, R2 3, R3 4 gitu. Ya. Sehingga V1 I kali R1 1 kali 2 volt. V2 1 kali 3 volt. V3 I kali R3 4 volt.
Kemudian beda potensial antara titik A dan titik B. Ya. Nih beda potensialnya antara A dan B di sini. Ya. Beda potensialnya seperti apa? Ya caranya seperti ini. V tegangan, beda potensial itu tegangan, voltage. VAB itu sama dengan V1 ditambah V2. VAB 2 tambah 3 berapa? Hah? Sama dengan 5. Kalau yang ditanyain titik B-nya berada di ujung dari R3, berarti tiga-tiganya. Itu. Ya. Kemudian 3 buah ya ini udah selesai ya untuk yang ini. Nah, kita masuk selanjutnya. Kita lanjutkan terlebih dahulu yang ini. Ya. Oke, perhatikan. Jadi hambatan seri, hambatan paralel harus kalian pahami ya. Sekarang sumber arus listrik. Nih, ini yang lagi ramai diperbincangkan. Indonesia akan kedatangan investor di mana akan membangun sebuah pabrik dari mobil yang ekstra canggih. Jadi nanti di tahun setelah ini ada sebuah penemuan di mana mobil itu tidak usah dikendarai, tinggal kalian naik aja. Tinggal dikasih titiknya pakai GPS, nanti secara otomatis akan berjalan dengan sendirinya. Itu adalah produk yang sekarang nanti akan masuk ke Indonesia adalah mobil Tesla tuh. Jadi dia nggak ada suara bisingnya, nggak ada. Kayak kalian kalau lihat sepeda listrik atau skuter yang Grab tuh, nah itu akan seperti itu. Jadi nggak ada suaranya, tahu-tahu tongol aja mobilnya gitu, ya. Nah, ini sumber arus listrik yang akan dikembangkan yaitu menggunakan sistem kelistrikan ini. Ya. Nanti sistemnya ada baterai isi ulang. Cuman harga mobilnya itu biasanya lebih dari harga 1M. Iya, daripada mobil-mobil yang biasa itu, ya. Itu baterai menggunakan baterai isi ulang. Kemudian ada akumulator, ya, ini seperti itu. Ya. Kemudian sumber-sumber energi listrik, ya, ada biogas, energi nuklir. Karena apa? Tadi ada sumber energi yang tidak bisa terbarukan, ada yang bisa terbarukan. Kalau kalian yang selama ini kalian menggunakan sepeda motor, itu menggunakan bensin dan sebagainya, itu energi yang tidak bisa terbarukan. Artinya kalau fosil-fosil yang ada di dalam bumi ini udah hilang, udah habis, ya udah. Makanya caranya apa? Menggunakan kayak semacam biogas, ya, energi yang terbarukan, ya, seperti itu. Nah, kemudian transmisi energi listrik, ya. Ada 2 cara dalam mentransmisikan energi listrik. Yang pertama adalah transmisi listrik dengan sistem tegangan rendah. Keuntungan sistem ini adalah dapat mengurangi tingkat bahaya. Adapun kerugiannya dapat sebagai berikut. Yang pertama, makin besar arus listrik yang lewat, makin besar pula energi listrik yang hilang karena berubah menjadi panas atau kalor. Energi panas yang besar dapat melelehkan kabel transmisi yang ukurannya lebih kecil. Diperlukan kabel transmisi yang tebal dan untuk pembuatannya memerlukan biaya mahal. Yang kedua adalah transmisi listrik dengan sistem tegangan tinggi. Kerugian sistem transmisi listrik tegangan tinggi yaitu tingkat bahayanya cukup tinggi sehingga kabel transmisi harus diletakkan pada tiang-tiang listrik. Ini biasanya kalau kalian lihat di
perkampungan itu ada yang SUTED ya, yaitu saluran udara tegangan tinggi. SUTED itu artinya itu saluran udara tegangan tinggi. Nih yang 150.000 volt itu kan. Nah, itu ya. Oke. Nah, keuntungan sistem ini sebagai berikut. Yang pertama, jika tegangan listrik tinggi, arus listriknya kecil. Semakin kecil arus listrik yang melewati pengantar, energi panas yang hilang juga semakin kecil. Nah, ini contoh dari soal-soal yang tadi ya, tentang hambatan. Ya, di sini diketahui 3 buah hambatan listrik tersusun seri berturut-turut 12 ohm, 15 ohm, dan 13 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan 16 volt. Nah, berapa besar hambatan pengganti? Ya, yang kedua adalah berapakah kuat arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan. Yang ketiga, berapakah tegangan pada tiap-tiap hambatan. Nah, diketahui R1-nya 12, R2-nya 15, R3-nya 13, V-nya tegangannya adalah beda potensialnya 16 volt. Ya, hambatan tuh. Yang ditanyain di sini yang A, berapa besar hambatan R-nya? Ya. Ya, berapa R-nya di sini? Ya. Yang kedua, berapa kuat arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan? I1, I2, dan I3. Kemudian yang ketiga, berapakah tegangan pada tiap-tiap hambatan? Nah, caranya ini adalah karena rangkaian seri, tinggal ditambahin aja 12 tambah 15 tambah 13 sama dengan 40. Jadi hambatan penggantinya adalah 40. Yang kedua, yang ditanyain I masing-masing. Ya, berapakah kuat arus yang mengalir pada tiap hambatan? I sama dengan V per R. V-nya adalah 16, R-nya 40. 16 dibagi 40 sama dengan 0,4. Ya, oleh karena susunan rangkaian bersifat seri, maka arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan adalah sama. Ya, 0,4 ampere. Kemudian yang C, berapakah tegangan pada tiap-tiap hambatan? V1 sama dengan I1 kali R. I1-nya tadi I1, I2, I3 itu 0,4 semua. Maka dikalikan I1 0,4 kali 12. Ini sama dengan 4,8. I2-nya 0,4 kali 15 sama dengan 6. V3-nya I3 kali 0,4 kali 13 sama dengan 5,2. Nah, ini ya. Oke. Jadi itu tentang hambatan. Ya. Kita lanjutkan. Oke. Kemudian listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari, ya, yaitu penggunaan energi listrik di lingkungan sekitar. Itu nih penggunaan energi listrik di lingkungan sekitar, ya. Nanti bisa kalian hitung. Kalau sekarang listrik kebanyakan menggunakan sistem token semua, ya. Nah, ini energi listrik seperti itu. Rumusnya W sama dengan V kali I kali T. Ya, W itu adalah energi, V itu tegangan listrik, I itu arus listrik, T itu waktu. Ya. Nah, upaya penghematan listrik. Cara menghemat penggunaan listrik di rumah sebagai berikut. Yang pertama, mematikan peralatan elektronik di rumah sebagai berikut. Mematikan peralatan elektronik saat tidak digunakan. Itu. Yang kedua, menggunakan lampu hemat energi. Ya. Kemudian yang ketiga, membuka jendela saat siang hari agar sinar matahari masuk sehingga menghemat penggunaan lampu. Jadi lampu cukup untuk malam saja. Kalau udah siang matikan. Membuat ventilasi udara untuk mengurangi penggunaan AC dan kipas angin. Itu juga upaya penghematan. Menggunakan pengering mesin cuci hanya pada saat cuaca tidak cerah, ya. Mematikan lampu saat tidur atau menggunakan lampu yang redup. Gitu.
Nah, pencegahan biaya listrik. Yang pertama, memasang skring agar segera memutus aliran arus listrik. Ya, jangan arus listrik satu dicolok nambah banyak gitu. Ya, menggunakan kabel yang sesuai dengan arus listrik. Kabel pun ada ukurannya. Jadi jangan beranggap itu kabel asal kabel aja. Ya, mengganti kabel yang telah mengelupas, menggunakan satu stop kontak untuk satu peralatan. Jadi jangan tumbuk-tumbuk, itu yang sering terjadi arus pendek, hubungan arus pendek ya, terjadi kebakaran. Oke. Nah, ini untuk perhitungannya. Oke, sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, karena waktunya sudah jam 11 ya. Untuk hari ini tidak ada tugas dulu, tapi minggu depan ya. Siap-siap tugasnya seperti biasa karena banyak perhitungan. Jadi nanti silakan kalian hitung-hitung kemudian foto dan upload. Paham semua ya? Paham. Oke. Untuk itu ya sekali lagi ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada cukup sekian ya dari Pak Ali. Mohon maaf kalau tadi banyak yang tidak sesuai. Kurang lebihnya Pak Ali mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan salam untuk orang tua kalian. Tetap semangat, yang pastinya kalian sebentar lagi akan memasuki penilaian akhir semester tanggal 7. Persiapkan dengan baik ya. Itu aja yang dapat Pak Ali sampaikan. Pak Ali akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh live ya. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Salam.